Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam, sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Bana, Habibana wa Nabiyana, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang semoga dapat dikumpulkan bersama beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hadis tata pergaulan. Mohon maaf kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya hanya sendiri karena dua teman saya sedang berhalangan. Makalah ini disusun oleh pertama Muhammad Fikri, yang kedua Muhammad Hasan, yang ketiga saya sendiri Rahmana Mira. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita membuka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Ganti slide. Pengertian tata pergaulan. Pergaulan memiliki makna yang sama dengan etika. Jadi pengertian etika adalah emotologi yang berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamannya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Namun demikian, sebagai umat Islam, kita tentu mengetahui dengan baik hakikat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batas-batas dalam pergaulan, karena fitrah manusia tidak lepas dari kesalahan, dosa, dan kekhilafan. Untuk itu perlu rujukan dalam bertingkah laku. Rujukan tersebut diantaranya adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena risalah pertama yang disampaikan kepada umat Islam tentang akhlak. Hendaknya dalam kehidupan sehari-hari kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan pada kita secara jelas, agar dalam pergaulan sehari-hari kita tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Maka kita harus dapat memahami sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya pergaulan bebas dan semacamnya hampir tidak memiliki batas, karena kaum muda saat ini keluar dari sifat malunya. Begitu pula dengan kebiasaan menghabiskan waktu di jalan-jalan hampir menjadi budaya. Tambahan pula dengan hubungan silaturahmi jarang dilakukan. Untuk itulah kita sebagai orang yang berilmu agar bisa mencari jalan keluar untuk berbagai macam permasalahan dan kemudian kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Adapun di sini matan dari hadis tata pergaulan. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa ala turuqati faqalu ma lana budda innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa iza abatum ilal majalisa fa'atut tariqah haqqaha qala wa ma haqqahu tariqah qala guddul basari wa kafful adza wa darus salami wa amru bil ma'rufi wa nahi anil munkar.
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Mereka bertanya, itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama. Beliau bersabda, jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apakah hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk di pinggir jalan, baik dari tempat duduk yang khusus seperti di atas kursi, di bawah pohon, atau di lain-lain. Sebenarnya larangan tersebut bukan berarti larangan pada tempat duduknya, yakni bahwa membuat tempat duduk di pinggir jalan itu haram. Bukti ketika para sahabat merasa keberatan dan berargumen bahwa hanya itulah tempat mereka mengobrol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkan dengan syarat mereka harus memenuhi hak jalan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga pandangan, sebagaimana yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak pada dirinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan jangan mereka memikulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Hal itu tidak mungkin dapat dihindari bagi mereka yang sedang duduk di pinggir jalan. Ini karena ada kan banyak sekali orang yang lewat dan berbagai usia dari berbagai tipe. Maka bagi para laki-laki, janganlah memandang dengan sengaja kepada para wanita yang bukan muhrim dengan pandangan syahwat. Begitu pula tidak boleh memandang dengan pandangan sinis atau iri kepada siapa saja yang lewat. Pandangan seperti ini tidak hanya akan melanggar hukum Islam, akan tetapi menimbulkan kecurigaan, persengketaan, dan kemarahan, dan orang yang dipandangnya. Apalagi bagi mereka yang mudah tersinggung. Oleh karena itu, mereka yang sedang duduk di pinggir jalan harus betul-betul menjaga pandangannya. Yang kedua, yaitu tidak menyakiti. Tidak boleh menyakiti orang-orang yang lewat dengan lisan, tangan, kaki, dan lain-lainnya. Dengan lisan misalnya dengan mengata-ngatai atau membicarakannya, dengan tangan misalnya melempar dengan batu-batu kecil atau benda apa saja yang akan menyebabkan orang lewat sakit dan tersinggung, tidak mencucikan air, dan lain-lain yang menyakiti orang lewat atau menyinggung perasaannya. C, yaitu menjawab salam. Menjawab salam hukumnya adalah wajib, meskipun mengucapkannya sunnah. Oleh karena itu, jika ada yang mengucapkan salam ketika duduk di jalan, hukum menjawabnya adalah wajib. Untuk lebih jelas tentang amalan ini akan dibahas di bawah. Yang D, yaitu memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Apabila sedang duduk di jalan, kemudian melihat ada orang yang berjalan dengan sombong atau sambil mabuk dan memakai kendaraan dengan mengebut dan lain-lain, diwajibkan menegurnya atau memberinya nasihat dengan cara yang bijak. Jika tidak mampu karena kurang memiliki kekuatan untuk itu, doakanlah dengan dalam hati supaya orang tersebut menyadari kekeliruan dan kecerobohannya. Next kita. Kemudian di sini ada teks hadis. Hadatsana Mu'adz bin Fadalah, hadatsana Abu Umar Habbu bin Maisarah an Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an.
an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa ala turuqati faqalu ma lana budda innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fada abaitum illa majalisa fa'atut tariqa haqqaha qalu wa ma haqqut tariqi qala ghadul basari wa qafful adza wa dus salami wa amur bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadalah telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsah bin Maisarah dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian duduk di pinggir jalan." Mereka bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan. Karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama." Beliau bersabda, "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka bertanya-tanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Next kita punten. Di sini ada terjemah dan makna hadis. Terjemahnya yaitu telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadalah telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsah bin Maisarah dan Zaid bin Aslan dari Atta bin Yasar dari Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Mereka bertanya, "Itu kebiasaan kami dan sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama." Beliau bersabda, "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka bertanya, "Apakah hak jalan itu?" Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian di sini ada makna dan terjemah. Saya mengambil 3 mufradat dari hadis yang tadi. Yang pertama ada at-tuqafu, yaitu artinya jalan, maknanya yaitu tempat berlalu lalang atau tempat berjalan. Yang kedua ada godbu, yaitu artinya memejamkan, menundukkan, menahan atau menahan pandangan mata. Makna lafaz yaitu menjaga dari sesuatu yang Allah haramkan. Terus ada kafil adza, yaitu mencegah atau menjauhkan dari bahaya. Menjauhkan dari bahaya di sini yaitu menjauhkan dari sesuatu yang dapat membahayakan nyawa ataupun diri kita. Next kita. Selanjutnya ada esensi hadis ta'rif dilalah. 1 ada tarif istilah. Secara istilah atau terminologi dipahami bahwa hadis adalah setiap yang diidofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perbuatan, takrir, dan sebagainya. Ma udifa ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala au fi'lan au takriran au nahwaha, yang artinya yang idofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yaitu hadis marfu, yang idofahnya kepada sahabat yang disebut hadis maufu, yang idofahnya kepada tabi'in disebut dengan hadis marfu, dan yang diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an disebut hadis qudsi. Yang kedua adalah ada ta'rif dilalah. Ta'rif dilalah hadis secara dilalah ialah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis, yakni diwan atau al-masdar al-asliyah, hasil dari proses riwayah dan tadwin yang ditekuni oleh para muhaddisin sampai abad ke-5 Hijriah, yang terdiri dari kitab musnad dan kitab musannaf. Kitab musnad adalah kitab yang disusun secara sistem dan tasnid, yakni susunannya berdasarkan rawi, sahabat, disebut dengan musnad dan muj'am. Kitab musannaf adalah kitab hadis disusun dengan sistem yakni susunannya berdasarkan urutan bab-bab tematik.
mad'u atau mad'ui yang disebut mutawa, jami, musonaf, sunan, sahih, dan mustadrak. Next kita. Selanjutnya di sini ada perhatikan hadis tentang tata pergaulan berikut. Hadis yang telah saya tadi bacakan, teks tersebut dikatakan hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab Sahih Bukhari, sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau masdar asliyah yang tandanya di footnote. Yang ini riwayah Bukhari gitu. Next kita. Kemudian ada unsur hadis atau tarif akan. Dengan kajian ilmu hadis, riwayah dan dirayah melalui kajian teori sistem dari riwayah atau dirayah tersebut, maka esensi hadis yang dipahami dari unsur-unsurnya yang terdiri dari rawi, sanad, matan. Ketiga unsur rawi, sanad, dan matan tersebut merupakan akan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan hadis. Teks tersebut dikatakan hadis akan karena terdapat rawi, sanad, dan matan. Rawinya adalah orang yang meriwayatkan hadis, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis, yaitu Mu'adz bin yang pertama yaitu Mu'adz bin Fadalah, yang kedua Abu Umar Hafs bin Maisarah, yang ketiga Zaid bin Aslan, yang keempat Atha bin Yasar, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang keenam yaitu Al-Bukhari. Sanadnya adalah keseluruhan rawi yang menjadi sandaran hadis, mulai dari yang pertama Bukhari, yang kedua Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, yang ketiga Atha bin Yasar, yang keempat Zaid bin Aslam, yang kelima Abu Umar Hafsah bin Maisarah, yang keenam Mu'adz bin Fadalah. Next kita. Selanjutnya ada jenis hadis. Ada jenis hadis yang pertama dilihat dari jumlah rawi. Jenis hadis berdasarkan jumlah rawi terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang jumlah rawinya banyak dengan syarat khusus atau indrawi, tidak ada kesan dusta, minimal 4 orang rawi setiap tobakoh. Ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak banyak, 3 per tobakohan, masyhur. Yang kedua, berdasarkan kriteria tersebut, hadis riwayat Imam Al-Bukhari digolongkan ke dalam hadis ahad gharib karena hanya terdapat 1 perawi setiap tobakoh. 2 per tobakoh, 1 aziz, 1 per tobakoh yaitu gharib. Di sini ada tabel tentang nama perawi dan urutan tobakoh. Yang pertama ada Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid. Urutan tobakohnya yaitu pertama yang dinobatkan sebagai sahabat. Yang kedua Atha bin Yasar di kalangan tabi'in tua. Yang ketiga ada Zaid bin Aslan di kalangan tabi'in kalangan pertengahan. Yang selanjutnya itu ada Hafs bin Maisarah. Urutan tabi'innya itu kelima, tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Yang selanjutnya ada Mu'adz bin Fadalah. Urutan tobakoh ke-7 dari tabi'in kalangan biasa. Next kita. Kemudian di sini ada matan. Matan dari segi idhofah matan, hadis terbagi pada marfu atau idhofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada mauquf, idhofah kepada sahabat. Yang ketiga ada maqtu, idhofah kepada tabi'in, dan qudsi, idhofah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan Al-Quran. Berdasarkan bentuk matan, hadis terbagi pada 1 kauli atau ucapan, kedua ada fi'ili yaitu perbuatan, ketiga ada takyiri yaitu ketetapan, dan dari segi tanda idhofah dan bentuk matan, hadis terbagi pada hakiki dan hukumi.
Berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang tata pergaulan termasuk pada hadis marfu qauli takhiri, yakni hadis yang matannya idhofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuknya berupa ketetapan Nabi dengan tanda idhofah dan bentuk matannya jelas eksplisitnya. Contohnya idhofah matan di sini ada dari kata anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kola, karena ada idofahnya, dan bentuk matanya anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kola, lebih lengkapnya itu hadis yang lebih lengkapnya. Next kita. Selanjutnya yaitu sanad. Sanad dari segi persambungan sanad hadis terbagi pada mutasil dan mufasil. Hadis mutasil adalah hadis yang sanadnya bersambung, yakni rawi, murid, dan guru yang ada pada sanad bertemu karena hidup sezaman, setempat, dan seprofesi hadis. Hadis mufasil adalah hadis yang sanadnya terputus. Misalnya putus di rawi pertama atau muksal, putus di mudawin dan gurunya mu'allaq, putus satu rawi munqati, putus dua rawi dalam dua tobaqo yang berturut-turut, itu mudal. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hadis tentang tata pergaulan termasuk hadis mutasil, sebab rawi guru dan rawi murid yang ada pada sanad tersebut termasuk liqo yang hidup sezaman, setempat, dan seprofesi, yaitu muhadisin. Mengenai hadis tentang tata pergaulan, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari berdasarkan hadisnya termasuk ke dalam hadis sahih, karena hadis tersebut telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam hadis, yakni ada rawi itu cirinya adil, yakin, rawi yang takwa, ufayah dan taat, dan budi dari akobah dan muru'ah. Yang kedua ada tamdabit, yakni rawi yang sempurna kepeliharaannya, dan kitabnya yakini, kuat daya hafal dan ingat dan daya pahamnya. Terus kemudian cirinya itu ada sanad mutasil, adalah sanad yang bersambung yakni rawi murid bertemu di liqo dengan rawi guru karena hidup sezaman, setempat, dan seprofesi hadis. Kemudian ada matan. Yang pertama, matan itu ada marfu, artinya yang diidofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hakiki maupun hukimi. Yang kedua, tidak berilat, artinya tidak ada cacat karena sisipan, pengurangan, atau perubahan. Yang ketiga, tidak syadz atau tidak janggal, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang lebih kuat, atau akal sehat. Kualitas hadis sebagi pada ada makbul, diterima sebagai hujah, dan mardud ditolak sebagai hujah. Kemudian ada hadis makbul hasan dan hadis makbul doif. Hadis makbul diterima sebagai hujah atau mardud ditolak sebagai hujah. Sebutan hadis makbul adalah sahih dan hasan, sedangkan sebutan hadis mardud dan doif, hadis makbul sahih, rawinya adil, takwa, muru'ah, dan tamdabit. Sanadnya mutasil, matannya marfu, tidak ada ilat, dan tidak janggal. Adapun hadis makbul hasan, syarat dan kriterianya adalah sama dengan makbul sahih, kecuali rawinya hanya sampai qalil dabit, agak dobit dari kekuatan daya hafalnya. Kemudian ada hadis makbul doif adalah bila satu atau lebih dari syarat hadis makbul sahih atau hasan tidak dipenuhi, maka hadis terdapat syahid atau muttabi. Maka kualitasnya naik dan makbul doif menjadi makbul hasan ligoiri sepanjang bukan hadis doif madu, matruk, dan munkar. Bila hadis tersebut merupakan hadis makbul hasan lizati, naik menjadi hadis makbul sahih ligoiri.
Hadis ini merupakan hadis yang telah memenuhi semua kriteria hadis sahih. Oleh karena itu, hadis ini tergolong hadis makbul sahih lizati, yang artinya dapat menerima atau dapat dijadikan hujah, yakni dapat dijadikan sebagai pedoman amal, digunakan sebagai alat istinbat dan bayan Al-Quran, serta dapat diistinbatkan oleh kaidah usul fikih. Adapun hadis yang digolongkan makbul adalah jenis hadis sahih dan hasan. Next kita. Kemudian ada tasih dan itibak. Tasih yaitu kehujahan hadis dari segi tasih kualitas. Hadis ini merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama, sebab telah memenuhi syarat dan kriteria hadis sahih, yaitu pertama, rawi yang adil, yakni rawi yang takwa dan muru'ah, juga rawi yang sempurna peliharaan suzuk dan kitabnya atau tantan dabit. Kemudian ada sanad hadis di atas mutasil karena bersambung dan bertemu. Contohnya itu ada Sa'ad bin Malik, bin Sinan, bin Ubaid, kemudian ada Atta bin Yasar, kemudian ada Zaid bin Aslam, kemudian ada Hafsah bin Maisaro, kemudian di selanjutnya di kalangan tabi'in, kalangan biasanya ada Muaz bin Fadlah. Matan berisi hadis marfu hakiki, yakni idhofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berilat setelah dibandingkan dengan matan hadis yang lain, yakni Sahih Muslim, hadis tentang dosa besar yang tidak syadz atau janggal karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Next kita. Kemudian ada itibah. Kaidah untuk mencari mutabi dan syahid dapat menaikkan kualitas dari makbul do'if lizati menjadi makbul hasan ligoiri, dan dari makbul hasan ligoiri lizati menjadi makbul sahih ligoiri, disebut dengan kaidah itibak. Untuk mencari mutabi dan syahid, dua sahabat digunakan itibak al-sanad. Untuk mencari syahid matan lain digunakan itibak al-matan. Sementara itu terdapat kaidah itibak al-matan untuk menentukan kualitas hadis dengan itibak diwan, itibak syara, dan itibak fan. Hadis tentang tata pergaulan dan itibak diwan dapat dikatakan sebagai hadis sahih karena termaktub pada kitab sahih, yakni kitab Jami al-Sahih al-Bukhari. Tandanya dengan footnote, yaitu riwayat al-Bukhari. Menurut konvensi muhadisin, kitab sahih hadisnya yaitu sahih. Next kita. Kemudian di sini ada ta'amul hadis. Ta'amul hadis. Pandik atau aplikasi hadis makbul terbagi pada A, yaitu makbul yang mamulbih dapat diamalkan, meliputi pertama hadis yang muhkam. Muhkam di sini artinya yang tegas jelas. Yang kedua ada hadis mukhtalif yang dapat dikompromikan. Yang ketiga hadis rajih, yaitu lebih unggul. Yang keempat yaitu hadis nasih, yaitu urut belakangan. Kemudian ada juga makbul yang goyek makmulbih, yaitu tidak dapat diamalkan, meliputi hadis yang mutasyabih atau hadis yang tidak jelas. Yang kedua ada hadis marjuh yang tidak unggul. Yang ketiga ada hadis mansukh, yaitu wurud duluan. Yang terakhir itu ada hadis mutawakafih yang tidak bisa dikompromikan, ditarjih, dan dinasahkan. Hadis makbul yakni hadis yang berkualitas diterima sebagai hujah dengan sebutan sahih atau hasan, baik lizati atau ligoiri. Dan ada yang makmul bih, yaitu dapat diamalkan, dan ada juga yang goyang makmul bih, tidak dapat diamalkan. Kaidahnya adalah bila hadis makbul itu hanya satu atau banyak namun sama lafzi atau maknawi, maka yang muhkam atau yang jelas tegas, makmul yang mustashbih atau tidak jelas, ada goyang makmul dan goyang makmul. Yang kedua itu bila hadis makbul itu banyak dan tanakud berbeda atau ta'arud berlawanan, maka ditempuh
Thariqah jam'u, tarjih, nasak, dan tawakuf. Berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang tata pergaulan ini dikategorikan sebagai hadis makbul sahih lidzati dan termasuk hadis makmul bih, dapat diamalkan sebab lafaz muhkam yakni matan dan kandungannya tegas dan jelas. Next kita. Kemudian selanjutnya ada munasabah dan asbabul wurud. Di sini saya akan membacakan dulu Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 8. Sebentar. Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 6 dan 8. Ayat 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitukum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humul rasyidun fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 8 ini terdapat kalimat naba yang berarti berita, atau bila diartikan dengan zaman sekarang diartikan dengan sebuah gosip, isu, atau fitnah. Maka bagi orang-orang yang Islam supaya berhati-hati dalam menerima atau sikapi isu yang sejenisnya, karena sering kali isu-isu itu tidak benar dan bahkan berdampak buruk dan membuat kacau pada suatu keadaan dan juga bisa menimbulkan keributan terhadap sesama orang mukmin itu sendiri. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut terdapat kalimat fatabayyanu yang artinya, yang maknanya adalah periksalah terlebih dahulu berita atau gosip seperti itu supaya tidak membuat bencana atau musibah terhadap orang-orang mukmin itu sendiri. Jadi ringkasnya adalah bahwa ayat tersebut memberitahu bagi setiap orang, khususnya orang-orang mukmin, supaya bersikap lebih hati-hati atau jangan terburu menerima suatu berita yang belum tentu berita itu benar. Kemudian ada persaudaraan dalam satu akidah itu sebetulnya lebih kuat, lebih mendasar, dan lebih mulia berdasarkan hal yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Apapun alasannya, umat Islam tidak boleh menghina orang lain, sebab kita tidak akan tahu tempat tinggal kembali kita dan orang lain. Mungkin saja Allah akan mengampuni seluruh kesalahan manusia jika dia mati dalam keadaan iman. Akan tetapi Allah juga berhak memasukkan seseorang dalam neraka karena dosa-dosa kecil. Next kita. Kita next. Yang selanjutnya ada asbabul wurud. Maka dalam ayat berikutnya, itu ayat 6 sampai 8, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman tentang penerimaan berita. Setiap berita yang diterima harus diselidiki dahulu sumber-sumbernya. Sebab sumber hanya bersifat provokasi atau fitnah atau pemutarbalikan keadaan sehingga dapat menimbulkan akibat yang buruk sekali, yang membawa penyesalan karena membawa korban-korban yang sebenarnya dapat dihindari sekiranya berita itu diselidiki dahulu kebenarannya. Sedangkan pada ayat-ayat berikutnya, ayat 11 menjelaskan bagaimana sebaiknya pergaulan orang-orang mukmin di tengah-tengah kaum mukmin itu sendiri, diantaranya yaitu mereka dilarang memperolok-olokkan saudara mereka atau memanggil-manggil mereka dengan gala-gala buruk. Berbagilah tindakan mengunjung ke arah
pemusuhan atau kedaliman. Next kita. Yang selanjutnya itu ada istinbat ahkam dan hikmah. Yang pertama ada istinbat hakam. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan teman solih dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dan dengan pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu akan mendapatkan bau wanginya, sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedap darinya. Dan hikmah dari hadis ini ialah pertama, perumpamaan teman soleh sebagai teman yang buruk. Orang yang saleh akan saling mencintai karena Allah, jangan menganggap remeh suatu kebaikan seseorang, dan saling merendah diri kepada yang lain. Maksudnya, perumpamaan teman saleh dan teman yang buruk itu, teman yang saleh akan selalu mencontohkan kebaikan kepada kita, dan kita bisa mencontohkan kebaikan tersebut. Sedangkan teman yang buruk mungkin akan mencontohkan perilaku yang tidak baik, dan hanya mendapat kerugian diri kita sendiri. Yang kedua, seseorang yang saling mencintai karena Allah. Yaitu pada hari kiamat, kelak orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan dari Allah karena tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janganlah menganggap remeh suatu kebaikan seseorang, karena sesungguhnya kebaikan seseorang kepada kita harus kita hargai walaupun kita hanya membalasnya dengan senyuman. Yang keempat, saling merendah diri kepada yang lain. Maksudnya di sini ialah merendah diri bukan berarti kita rendah di hadapan yang lain, akan tetapi agar tidak ada yang berbangga diri terhadap yang lainnya karena bisa menyebabkan kezaliman terhadap yang lainnya. Next kita. Selanjutnya ada problematika tafhim dan tatbik. Tidak sedikit umat Islam yang suka mengumpat dan mencela saudara-saudaranya yang muslim, sehingga mereka terjerumus ke dalam 4 dosa yang sangat bahaya, yaitu pertama, mereka telah berbuat dosa karena membenci saudaranya dengan perbuatan-perbuatan jelek yang tidak Allah izinkan. Yang kedua, mereka hidup bergelima rasa iri, dengki, dendam, kesumat, dan kebencian terhadap saudaranya seagama. Yang ketiga, mereka menzalimi atau menganiaya saudaranya yang seagama karena telah merugikan mereka, sehingga mereka sendiri telah tenggelam dalam jurang dosa yang tidak akan mudah dihapuskan oleh ketaatan mereka atau bakti atau ibadahnya. Yang keempat yaitu mereka telah menghambat kelangsungan jihad atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersesat dan menyesatkan serta mencegah orang lain yang menjadi pengikutnya untuk menghalangi persatuan dan kesatuan umat Islam. Next kita. Lebih aneh daripada itu semua, bahwa mereka justru membiarkan, tidak berani melawan orang-orang yang nyata-nyata menjadi musuh umat Islam, baik orang kafir, munafik, Zionis, para pembunuh maupun musuh-musuh Allah lainnya. Bahkan kerap kali ia lihat mereka justru mendekati dan bersahabat dengan mereka yang menjadi musuhnya, sementara mereka baik disadari atau tidak telah memusuhinya. Hal ini merupakan bukti yang sangat jelas dan besar bahwa mereka itu orang-orang munafik dan para pendusta. Mereka sesat dan menyesatkan, bahkan tanpa disadari mereka itu dipaksa memusuhi saudara-saudaranya sendiri, menghina dan merendahkan, sehingga tidak sedikit dari kelompok mereka sendiri yang terpaksa meninggalkan saudara-saudaranya sendiri yang terus-menerus memusuhinya dengan menjelek-jelekan, mengumpat, mendengki, dan membencinya. Maka wajib atas setiap muslim melakukan sesuatu yang cocok dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni mendamaikan mereka dan terbebas dari berbagai bentuk pertengkaran dan pertentangan pemusuhan sedapat mungkin. Next kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan itu murni datangnya karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan murni datangnya dari diri saya sendiri.
Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.